Halo, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang masih tetap semangat dan harus semangat dalam belajar dari rumah. Karena untuk masa saat ini kita masih diharapkan belajar dari rumah. Dan itu tidak akan menurunkan semangat kalian tetap belajar dan tetap menjaga yang namanya kesehatan. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini adalah materi pertama di kelas 11 yaitu pelajaran PPKN. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengajak kalian menganalisis sebuah masalah atau berita ataupun wacana yang berhubungan langsung dengan materi kita saat ini. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kita mengetahui dulu bagaimana sih sebenarnya makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi di sini semua orang berhak mempunyai yang namanya hak asasi manusia. Oke? Dan wajib dilindungi oleh pemerintah bahkan oleh negara. Selanjutnya, dasar pemikiran hak asasi manusia itu tertulis di Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Jadi sudah mempunyai yang namanya payung hukum tersendiri. Dan jadi HAM itu sudah mempunyai undang-undang tersendiri. HAM itu tidak hanya tersirat lagi, namun sudah tersurat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Ada di sini anggota Komisi Hak Asasi Manusia atau di PBB yang bernama Jan Matterson. Dia mengartikan hak sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jadi dari pengertian tersebut, makna hakikat HAM terkandung ada dua. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Makanya tadi jika kalian mengingat kalimat yang pertama yang sana dikatakan, HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jika dikaitkan sama yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi, sejak kita dilahirkan ke dunia, kita sudah mempunyai yang namanya hak asasi manusia kita yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Jadi HAM itu adalah alat kita untuk menjaga harkat dan martabat manusia atau martabat kita sebagai manusia yang mempunyai kodrat paling tinggi. Kita masuk ke ciri-ciri atau ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi manusia itu langsung ada sejak kita lahir, seperti tadi hak alamiah kita. Dan yang kedua, universal, yang dimana artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi universal berlaku untuk semua orang yang ada di dunia. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi HAM itu tidak bisa diperjualbelikan. Oke. Yang keempat, tidak dapat dibagi, yang dimana artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil, politik, atau hak ekonomi, bahkan sosial dan budaya. Jadi ingat, ciri-ciri HAM itu ada 4. Yang pertama tadi adalah hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat tidak dapat dibagi.
Kita masuk ke hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak, kita melihat dulu bagaimana hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praksis sila Pancasila, yang dimana kita melihat realisasi atau aplikasi manusia dalam melakukan yang namanya sila-sila Pancasila. Sebagai contoh, sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam sila pertama itu adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina yang namanya kerukunan hidup. Jadi, ini adalah sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM pada sila pertama. Oke? Sampai di sini paham kan? Jadi, dia sudah mempunyai yang namanya pengaplikasian atau realisasi sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan HAM pada Pancasila. Jadi untuk kali ini kalian dikasih tugas yaitu tuliskan sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia pada sila kedua dan sampai sila kelima. Masing-masing memiliki yang namanya 5 contoh dalam satu sila. Kalian kerjakan, Ibu tunggu kalian kerjakan seperti biasa. Tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa menjaga kesehatan. Terima kasih, salam sehat.